media sosial itu disalahkan sehingga apa? Stop bermedia sosial, stop gadget. Benar nggak sih harus stop gadget? Atau memang itu penyebabnya? Atau apa sebenarnya ini? Anak kita boleh mengenal, menguasai gitu ya. Tapi ada caranya supaya secure, supaya aman. Yang terjadi adalah tiba-tiba anak, ini udah zaman, lepas gitu aja. Nah itu. Di belantara internet. Ini yang mengerikan serem. dampaknya. Akhirnya kita capek-capek yang membesarkan anak-anak kita, nilai-nilainya bukan dipengaruhi oleh kita, tapi orang asing. Yang dari bahaya dari internet, kalau cara pendampingannya nggak benar, bukan pornografi, bahkan bukan games, meskipun itu juga berbahaya. Tahu nggak apa yang bahaya? Media sosial itu disalahkan sehingga apa? Stop bermedia sosial, stop gadget. Benar nggak sih harus stop gadget? Atau memang itu penyebabnya? Atau apa sebenarnya ini? Menarik nih. Apakah gadget bisa disalahkan? Itu. Gini, apakah benar penyebab gadget? Ya bisa benar, bisa tidak. Iya. Lagi-lagi kalau saya jawabannya tuh tidak sederhana ya. Gini, boleh nggak sih anak kita mengenal teknologi? Ya boleh. Harus lah. Boleh nggak menguasai teknologi? Harus. Harus. Loh, ini kan zaman yang udah serba high tech, Abah. Tujuan akhirnya apa? Kalau sudah hafal teknologi. Kita mengendalikan teknologi, bukan dikendalikan. Nah. Jadi ada perbedaan besar antara menguasai teknologi dengan dikuasai teknologi. Iya. Daging nih. Apakah anak kita joget-joget dan hafal lagu-lagu TikTok setiap hari disebut menguasai teknologi? Enggak. Abah udah stop, Abah. Please, Abah. Jago Abah ya. Jago loh, Mi. Tuh. Pasif banget. Kurang gininya, Abah. Gitu-gitu ada lagi. Iya. Itu jogetnya Jerome Pauline. Joget tambah, joget kurang, joget sama dengan. Ada yang kemarin apa itu, Mi? Apa itu? Ajojing. Ala ajojing ya. Ada anaknya temennya, Bi, ya. Apakah anak-anak kita hafal 6 dosan, Seodalmi, Hanji Pyong, Tae Yun, In Kwon, jongkok, tiduran berdiri sebelum menguasai teknologi? Nggak ada tiduran Jongkok, berdiri, ya. nggak ada, Abah. Apakah Sampai anak jongkok kita aja. hafal Panpria Manoban, dari mana dia lahir, bagaimana sejarahnya besar, itu disebut menguasai teknologi? Tahu nggak Panpria Manoban? Nggak ngerti. Makanya dong jadi Blinks. Ngeri kalah Kita soalnya Itu ini. nama aslinya Lisa Blackpink. Kalah kita ya. Soalnya kita berdua baladewa. Tua kali ya. Kalian taunya Rini Fatimah Jailani doang. Taunya Rinto Harahap sama Pampers bersaudara. Tua banget. Gini. Iya. Mabur ini. Kenapa murid? Rini Fatimah Jailani. Dikuasai teknologi. Gitu. Ya. Dikuasai teknologi itu berbeda dengan menguasai teknologi. Anak kita boleh mengenal, menguasai gitu ya. Tapi ada caranya supaya secure, supaya aman. Yang terjadi adalah tiba-tiba anak, ini udah zaman, lepas gitu aja. Nah itu. Di belantara internet. Ini yang mengerikan serem. dampaknya. Akhirnya kita capek-capek yang membesarkan anak-anak kita, nilai-nilainya bukan dipengaruhi oleh kita, tapi orang asing. Yang dari bahaya dari internet, kalau cara pendampingannya nggak benar, bukan pornografi, bahkan bukan games, meskipun itu juga berbahaya. Tahu nggak apa yang bahaya? Anak kita setiap hari keliling dunia tanpa pendampingan, itu yang paling bahaya. Itu. Menyerap berbagai macam nilai. Kan normalnya, menurut teori ekologi Brandon benar, anak itu harusnya terpengaruh orang-orang yang terpercaya dulu, di dekatnya dulu, baru terpengaruh orang lain. Iya. Nah dari bayi udah terpengaruh orang lain, gimana ceritanya? Ya, Bahaya. misalnya anak umur Sajat 5 tahun, misalnya. Yang kecil siapa namanya? Sajat. Sajat. Sajat, Makanya namanya Ummu Sajat. Nah. Berapa tahun Sajat? 8, Abah. Oh, 8. 8 tahun. Ya. Namanya ini Abu Alif kan. Iya, betul. Biar adil, Abah. Adil. 8 tahun. Iya. Sajat 8 tahun ngomong gini. Umi. Panggilannya Umi ya? Iya. Ini Sajat ya, bayangkan ya. Iya. Nah Sajat jadi gini. Gak usah bilang naudzubillah, contoh aja. Ini saya sambil istighfar dalam hati sambil lanjut, Bayangkan ini Abah. Sajat ya. Iya. Panggilannya Dede apa Sajat? Adek. Adek. Umi, adek kan udah umur 8 tahun, Umi. Adek pengen main ke Bandung sendirian, boleh nggak? Ya nggak boleh lah.
Kenapa Umi nggak boleh? Bahaya. Kalau nyasar gimana? Kalau ada orang jahat gimana? Kalau diculik? Kan ada GPS Umi. Nggak bisa sendirian, nggak boleh. Kenapa nggak boleh Umi? Ya bahaya. Bahayanya apa Umi? Ya itu tadi ada pencuri, ada penculik Di lah. Bandung tidak aman Umi. Bisa jadi juga Bandungnya nggak aman. Kalau nggak Kan ada aman, orang orang-orang yang Jakarta nggak akan sering ke Bandung Umi. Tuh, anak sekarang nih umur 8 tahun kayak gini, keren banget. Iya. Kayaknya bukan 8 tahun, 80 tahun. Saya mau tanya tahun-tahun. Umi Sajat tidak mengizinkan Sajat 8 tahun ke Bandung sendirian, bagus nggak? Bagus lah. Hei, bagus. Jawab, jangan sok ganteng gitu kalian. Bagus, Mas. Bagus. Meskipun Sajat nangis-nangis, Ya, bagus. meskipun ngamuk-ngamuk, Kenapa biar itu ciri orang tua bertanggung jawab. Oke? Ya. Tapi ada nggak orang tua kalah dengan tangisan anak? Ada banyak. Dibuat-buat nangis oleh kelakuan anak akhirnya setelah gede. Sekarang Sajat usia 12 tahun. Kita tarik ke depan. 4 tahun kemudian Sajat usia 12 tahun. Ya. Berarti kelas 6 SD atau kelas 1 SMP. Terus ngomong gini Sajat, ini 12 tahun. Umi, Sajat kan sekarang udah 12 tahun Umi. Sajat pengen jalan-jalan ke Bali sendirian, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa lagi Umi? Tuh. Ya Allah nak, di Bali banyak orang jahat, pergaulan bebas. Kalau Bali banyak orang jahat, ya Allah, nggak akan ada turis ke Bali, Umi. Mereka udah pada besar-besar nak. Kalau masih kecil kenapa? Ya nggak bisa. Nggak bisanya kenapa? Ya nanti adek nyasar, banyak orang jahat. Tinggal nanya polisi. Ih polisinya juga jahat. Mana ada polisi jahat, Umi? Iya benar. Polisinya baik semua. Oh iya, habisnya tinggal nama polisi. Iya betul juga sih. Nah, tapi enggak. Iya kenapa? Apa Enggak soalnya? akan Umi kasih adek ke Bali sendirian karena itu bahaya. Umi, Kenapa? Ade bukan anak TK lagi, Umi. Ade tahu mana yang baik dan buruk buat Ade. Tuh. Anak Saya pernah dengar anak sekarang ngomong gitu. Iya. Ya, boleh nggak Umi? Nggak boleh. Teman-teman setuju nggak Umi? Setuju. Ngamuk? Biarin aja. Ngancam kabur? Biarin aja. Ngancam nggak mau makan? Biarin aja kan lapar. Andaikan semua orang tua kayak gini aman lah. Tapi ada nggak orang tua yang kalah dengan ancaman anak? Iya. Banyak. Oke, tarik lagi. Ya, Sajat sekarang sudah usia 15 tahun. Terus ngomong gini, Boleh ya, Umi? maaf ini saya muter-muter supaya Ini landasan pasti bukan ke Bali nih, lebih jauh lagi nih abah nih. Udah nyangka dia. Pura-pura nggak tahu kan dia mah. Enggak, soalnya tadi udah Soalnya dari Bandung, Bali. Bali. Kayaknya nih mau ke KL paling enggak ini kayaknya. Sama-sama B dong. Oh, Belanda. Diem dulu. Ada anak durhaka berarti. Nyambung ceritanya. Umi, kan anak durhaka itu ada sejarahnya. Nonton episodenya. Sebelumnya. Enggak tiba-tiba jadi durhaka kan? Iya betul. Betul nggak? Nonton episodenya ya lagi. Sajat udah berapa tahun sekarang? 15. Udah 15. Umi, Sajat mau bicara. Iya. Kalau 15 tahun kira-kira ngomong ade nggak? Nggak. Itu dong, Udah nggak. nama asli. Aku mau bicara. Iya, betul. Iya. Umi, aku mau bicara. Umi ada waktu nggak? Ada nak. Sajat kan udah umur 15 tahun. Umi. Iya. Lah anak 15 udah enggak gini, Abah. Kan gugup. Ya Allah, ya Allah. Abah menghayati perannya yang bener atuh. Oh, ya udah. Sajat kan usia 15 tahun, Umi. Sajat dulu tidak dibolehin ke Bandung saja paham. Aku masih umur 8 tahun. Dulu aku nggak boleh ke Bali. Nah, Sajat pengen ke B yang ketiga sekarang kau udah 15 tahun. Sajat pengen ke Brisbane, Australia. Oh, Brisbane. Kan udah 15 tahun nih. Sajat punya tabungan kok. Dari tabungan Sajat sendiri. Jadi nggak minta Umi, jangan khawatir soal uang. Iya, banyak yang begini. Kan uang saja, terserah saja dong mau dipakai apa. Dan katanya kan boleh dari uang tabungan sendiri. Pernah dengar kalimat itu? Iya. Uang aku, terserah aku dong mau dibeliin apa. Udah dengar? Sebenarnya solusi sederhana, sepanjang masih di bawah pengasuhan orang tua berhak ngasih batasan meskipun uang dia mau dipakai apa. Tentu saja orang tua tidak boleh menggunakannya, kita atau nilep uang angpau lebaran gitu ya. Ya, Iya. gitu.
Tapi kalaupun itu uang dia, meskipun nggak dipakai orang tua boleh nggak sih ngasih batasan? Boleh lah, nggak boleh dengan alasan uang mau aku. Terserah dong mau dibeli narkoba. Kamu masih tanggung jawab ayah dong. Terserah, ayah berhak kasih batasan gitu. Oke, kembali lagi ke Sajat. Ke Brisbane. Brisbane. Jadi boleh nggak Umi Sajat ke Australia sendirian? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya Allah, nak, itu jauh luar negeri. Sajat naik pesawat Umi, bukan jalan kaki. Iya, nak. Tapi ya Allah, nak, Australia itu negara bebas. Negara bebas, Australia itu negara maju, Umi. Negara sering berperan. Kalau ada bapak kita tinggal lapor polis, Umi. Enggak. Lebih aman. Umi. Waktu segede Sajat mau tanya, Umi pernah nggak ke Australia sendirian? Nggak pernah. Justru itu biar aku tuh nggak kayak Umi gitu. Nah, itu. Berpikirnya itu pendek gitu. Umi tuh harus punya wawasan out of the box. Biarin Umi berpikir pendek. Yang penting Umi mau anak Umi selamat. Umi Nggak mau, nggak boleh. Umi sayang Sajat nggak? Sayang, nak. Kalau sayang Sajat, biarkan Sajat bahagia dengan cara Sajat. Oh, itu tuh. Banyak anak yang begitu tuh. Benar. Mau nggak Umi? Boleh? Nggak boleh. Umi nggak seneng lihat anaknya bahagia. Seneng. Tapi nggak bahagia dengan cara ini, nak. Ini Abi bantuin dong Uminya dari tadi mau ngomong. Ini saya mencoba meresapi kalau Sajat udah gede kok jadi begini. Ini ayahnya bengong aja dari tadi. Bukan, saya bingung kalau Sajat udah gede kenapa begini. Kayaknya dulu nggak dididik bapaknya kayak gitu. Bingung dari tadi. Sambil istighfar dari tadi. Ini bengong aja di bapaknya. Ya Oke, Allah, ini sebelum bercanda nah, tapi gitu. ini sebelum bercanda tapi ini serius ya. Iya. Dan itu yang terjadi. Itu kita nggak ridho anak kita 8 tahun keluar kota sendiri, kita nggak ridho anak kita 10 tahun keluar pulau sendirian, kita nggak ridho anak kita 15 tahun keluar negeri sendirian. Seharusnya khawatir nggak sih anak kita keliling dunia sendirian di kamarnya, Itu dia. pakai internet, pakai handphone, pakai gadget, khawatir nggak sih? Itu kan keliling dunia. Tentu saja kita akan mengatakan jangan negatif thinking sama internet, banyak loh konten-konten positif. Nah, kita harus sadari dulu nih ya, Nyerin ya. Anak itu secara keilmuan, perkembangan otak, anak itu yang berkembang bagian otak emosi dulu, apa logika dulu? Jauh. Emosi dulu. Karena bagian emosi duluan yang berkembang, maka normalnya anak-anak akan mendahulukan kebutuhan atau kesenangan. Senang-senang aja. Bagus, pintar ya. Jadi kalau ada 2 konten nih, satu pengajian Ustadz Ihsan Karim, Aduh, nggak kebayang deh. Ihsan Dayat, Dayat, ya. Ihsan Somad, itu kan? Dengan konten. Satu lagi misalnya Ihsan Siwon, bergantung anaknya suka apa gitu. Iya. Ihsan Litek, Iya. Ihsan Inkwon, Iya. ya. Jadi Apakah- asik. Kira-kira anak milih mana? National Geographic atau Netflix? Netflix lah. Happy kan? Jadi mimpi orang tua apa di Asian Parent tuh ada tuh, sudah riset ya di Singapura. Mimpi orang tua ngasih gadget anak tuh biar anaknya belajar, mengakses ilmu pengetahuan. Tapi setelah di riset kenyataannya Alih-alih. begitu. Anak cowok main game, anak perempuan medsos gitu. Keliling dunia sendirian. Itu yang membuat orang menderita. Kita yang capek membesarkan, jiwa anak bukan terpengaruh orang tua, tapi terpengaruh orang lain yang orang lain itu bukan kebutuhan tadi. Orang lain itu adalah yang membuat kira-kira menyenangkan dia. Apa yang menyenangkan? Ya hiburan. Apa kamu boleh anak kita nggak ngasih hiburan? Kembali lagi ke hukuman kesenangan yang kita bahas dulu di awal itu. Kesenangan itu harus dibatasi supaya tidak merusak, supaya menyenangkan. Kan gitu? Iya. Ya. Jadi ya boleh anak-anak kita main internet. Nah, saya kasih usul namanya 3D. Apa? 3D. Apa kalian jawab? 3D. Iya, D pertama. Iya, kalau di sini nih harus hidup nih kalian CDSA kurun. dong. Pada hidup kok, Mbak. Masih lama sampai sekarang. D pertama dibutuhkan. Apa? Dibutuhkan. Kalau anak kita ngomongin, Bibi, aku pinjam HP. Buat apa, Nak? Itu murojaah Quran. Kenyataannya nggak gitu ya. Ini misalnya gitu. Iya. Aku mau belajar matematika. Boleh nggak? Boleh nggak pakai HP buat itu?
Boleh Ya lah. boleh, karena itu kebutuhan. Iya. Jadi untuk kebutuhan, nggak usah ngomong-ngomong. Saya tuh batasi anak saya main HP sejam ya sehari. Kalau untuk kebutuhan, 8 jam juga boleh. Ya, karena memang butuh. Butuh. Pertanyaannya, yakinkah anak kita akan menggunakan gadgetnya buat kebutuhan? Ingat otak anak tadi? Yakinkah anak kita dengan ceramah Ustadz dosen? Boro-boro anak. Coba lihat algoritma Instagram kalian. Ayo, Coba YouTube kalian, coba lihat sih. National Geographic semua. Netflix. Netflix nggak mau. Enggak, ini lagi husnuzon. Bukan husnuzon. Oh, snuzonnya National Iya, Geographic. National Geographic. Geographic, Sama DW BBC Channel, sama BBC Channel. TVRI, BBC, Animal Planet. Animal Planet. Ini, Iya. algoritmanya itu channel UFK semua. Oh, nggak mungkin. Cinta Quran. Iya, Kan iya. spiritual. Iya. Makanya Tristan Harris, engineer Google, pernah ngomong gini. Ya, banyak orang menamakan ini seperti benda mati. Enggak. Kan kita selalu, ini kan ini gadget ini bergantung penggunanya. Bisa digunakan baik dan buruk, bergantung penggunanya kayak pistol. Pisau itu bisa membunuh dengan motong-motong sayur, bergantung kita. Tristan Harris nggak berani ngomong gitu. Ahli teknologi di Silicon Valley nggak berani ngomong gitu. Nggak pernah menyamakan pegang pisau. Makanya dari kemarin, dari tadi saya minta pisau. Mana nggak ada pisau? Ambil kalian pisaunya mana? Abang masih inget? Mana pisau? Hah? Mana pisau? Tadi di dapur. Di laci ada. Oh, di laci. Coba ambil. Biar saya yang ngambil. Izin. Coba. Oh. Ada pisau. Pisau plastik. Yang ada ciki. Iya, ada tadi. Bawah ya? Oh iya. Oh kiri. Berapa derajat? Oh di sini. Kardus. Kardus pisaunya. Oh iya benar. Ini bukan pisau tapi Ya, ya anggap aja pisau-pisauan lah. Biar langsung praktek kita. Oke. Maaf Abah. Ya, Bisa kue. izin ya. Pegang. Saya yang pegang. Pegang. Dari tadi saya terus lah. Pernah pegang pisau? Ini Pernah? lagi pegang. Iya, gimana Nah, Abah? Setelah megang pisau, ada nggak perasaan pengen menatap pisau itu lama-lama? Enggak lah. Anu gelo. Setelah megang pisau, ada nggak perasaan pengen bawa pisau itu kemana-mana? Ya enggak juga Abah. Pengajian, arisan, Allah, RT, Robi, enggak. RW, pertemuan orang tua. Karena tadi yang bilang bahwa itu handphone seperti pisau gitu. Ini kan ada yang ngomong gitu kan? Iya. Terlalu naif itu. Iya. Terlalu polos. Nggak sesederhana itu. Tidak sesederhana itu. Akibat pemahaman itu yang terjadi adalah apakah orang yang paling kecanduan negara yang penduduknya paling kecanduan gadget di dunia ini negara yang penghasil teknologi? Enggak. Bukan. Konsumsi. Indonesia. Iya. Bukan produsennya, bukan pemasoknya, tapi malah kita yang jadi korbannya. Gitu. Apakah setelah bawa pisau itu pengen bawa pisau itu ke kasur, Ya enggak lah Abah. ke pengajian? Enggak juga. Jadi bisa nggak disamakan sama pisau? Ya enggak. Beda nggak sama handphone? Lain lah. Itu punya konten nggak? Enggak. Ini punya konten nggak? Punya. Itu bisa selfie nggak coba? Yuk selfie yuk. Iya banyak kalau mau dicari argumennya samanya ada gitu ya. Tapi maksud saya adalah tidak sesederhana itu maksudnya. Menyamakan ini seperti pisau gitu. Nah, jadi dia pertama apa? Dibutuhkan. Boleh nggak tiap hari? Boleh. Pertanyaannya anak 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun udah punya kebutuhan belum? Belum. Belum. Gitu. Ya, Di kedua. D kedua. Didampingi. Jadi kalau dibutuhkan boleh tiap hari ya. Nah, yang D1 belum selesai nih. Tapi kalau disenangi boleh nggak? Nonton Ipin itu kan disenangi bukan dibutuhkan. Nonton film kan disenangi bukan dibutuhkan. Boleh nggak sih kalau untuk disenangi? Boleh. Boleh. Tapi seminggu sekali. Itu pun kalau boleh, usul saya, Bapak Ibu yang di sini yang belum telanjur, Ya. jangan pernah anak Bapak Ibu kasih YouTube pakai gadget, maksudnya saya pakai handphone, tapi kasih sama TV. Dampaknya beda soalnya. Dan jangan kasih short, TikTok yang pendek-pendek, yang panjang aja. Nonton video 1 jam, anak-anak boleh itu. Yang 1 jam 30 menit. Ya, podcastnya Cinta Quran gitu. Terutama program ini ya, cerita Ditonton UFK. tak budak. Ya, anak-anak nonton film podcastnya bukan kontennya. Misalnya kalau bagus itu nonton podcast Isan Kobusher, biarin. Tatap garpu ini. Isan Kobusher. Ya, gitu. Jadi kalau disenangi batasi seminggu sekali. Iya. Kalau dibutuhkan tiap hari juga boleh. Dampingi.
Yang kedua, didampingi. Kenapa didampingi? Argumennya jelas tadi, anak bapak ibu keliling dunia sendirian. Boleh nggak sih anak kita berinteraksi dengan orang asing tanpa didampingi orang dewasa sekitarnya yang dipercaya? Boleh nggak sih? Enggak. Didampingi. Boleh ke Australia kalau sama uminya. Iya. Oh, pengen malah dia kan? Bener nggak? Iya. Ya. Boleh nggak anak kita ke Jepang kalau sama abinya? Boleh nggak? Boleh lah. Iyalah, gitu contohnya. Jadi boleh aja sih keliling-keliling dunia. Dampingi itu Masalahnya, bisa fisik, bisa juga pakai software gitu. Nah, masalahnya orang tuanya boro-boro dampingi. Orang tuanya juga asik dengan handphonenya juga. Iya. Itu dia. Ya sebenarnya orang tua jika memang handphone itu fungsional, ya boleh aja. Tidak harus sama dengan haknya dengan anak karena kewajibannya juga beda gitu. Iya. Ya kan? Jadi kalau ayah ibunya nggak ada, jangan diizinkan. Masalahnya kalau anak bapak ibu punya sendiri, bisa nggak mendampingi terus-terusan? Bisa. Makanya ada dia yang ketiga, namanya dipinjamkan. Seharusnya anak bapak ibu nggak boleh punya gadget sendiri. Ya. Sampai kapan dipinjamkan? Sampai anak bapak ibu dianggap layak untuk keliling dunia sendirian. Umur berapa? Ya terserah. Kalau saya sanggupnya 18 tahun, anak saya biarkan ke luar negeri. Anak bapak ibu sanggupnya, kalau survei saya pada ribuan orang tua ada yang marah, 25 tahun abah saya bolehin saya ke luar negeri, 20 tahun. Yuk. Terus kenapa bocah SMA masih udah dikasih? Tunggulah kehancurannya. Itulah pandemi kemarin itu 2-3 tahun itu terjadi gara-gara banyak kehancuran, bukan karena gadgetnya, bukan karena internetnya. Tidak paham ini, anaknya dibiarkan dengan alasan belajar online punya HP sendiri. Ya, ya. Mas Menteri itu bilang tuh ditunjuk Pak Gita, kalau anak butuh belajar kasih laptop, jangan gadget gitu loh. Ya, betul. Mas Menteri aja bilang, anak saya nggak ada tuh yang namanya media sosial. Kenapa? Orang tua bisa kalah, teman bisa kalah. Mas Menteri kan orang pendidikan, Menteri Pendidikan dan orang teknologi maksud saya. Orang teknologi aja nggak ngasih. Ibu siapa? Saya Umu Sajat. Kamu siapa? Kamu siapa? Orang Pantura. Teringat orang Pantura. Ya sok-sokan, maksud saya sebagian kita ya, sok-sokan. Ini udah zamannya. Loh, anak saya nggak dilarang loh. Dengan prinsip 3D, dibutuhkan, didampingi, dipinjamkan. Nah kita dilarang nggak sih? Enggak. Dilarang nggak? Dilarang nggak? Apanya? Enggak. Bersentuhan dengan teknologi? Oh, enggak. Enggak. Tapi insya Allah aman. Enggak ujuk-ujuk dilepas gitu aja. Di belantara hutan internet gitu. Tapi kalau saya, Bah, ada D yang keempat. Apa tuh? Izin nambahin. Apa? Difahamkan. Hmm. Karena anak saya yang laki-laki, dia menggunakan itu justru digunakan jadi dia ngisi konten dakwah. Dia jadi juara 1, juara public speaking. Dia punya bisnis sendiri. Dia punya uang dari situ. Kenapa? Karena kami berdua memahamkan kepada dia bahwa ini nak fungsinya. Artinya, ini anak dikasih imun. Bukan dilarang. Enggak juga mungkin dipinjamkan. Kalau saya, yang SMA ya, saya kasih total. Tapi karena difahamkan, saya tambahkan D-nya itu, sehingga dia betul-betul merasa bahwa konten-konten ini bisa jadi money, bisa jadi duit buat dia. Makanya dia nggak pernah minta jajan. Dia bisa cari duit sendiri. Yang kedua, dia jadi mengerti makna sosial media. Dia tahu pisau. Kalaupun tadi bicara pisau. Dia tuh betul-betul, oh ini gua harus potong. Oh ini nggak boleh. Ini boleh. Jadi difahamkan. Ya itu salah satu ide bagus. Jika anak bapak ibu sudah memiliki kedewasaan, pemahaman, maka dipinjamkan D ketiga bisa disubstitusi dengan D yang tadi. Gitu. Iya. Ya pertanyaannya kedewasaan anak kita sekarang bagaimana? Nah itu. Kan saya bilang makanya tadi dipinjamkan itu umur berapa? Ya umur berapa? Teman-teman merasa percaya sama anak kan gitu. Dan Nggak tiap ada orang patokannya. beda-beda. Beda orang, Iya. iya. Gitu maksud Tiap saya. orang beda. Tiap anak beda-beda. Tapi Iya. secara umum kalau berdasarkan riset kedewasaan anak itu sekarang makin mundur. Iya, betul. Untuk kasus Alif bisa jadi kedewasaannya cepat karena dikasih beban. Iya, Tapi untuk kasus-kasus yang lain, Iya. anak-anak kapan dikasih bebannya? Maka dia akan mendahulukan kesenangan, bukan kebutuhan. Iya. Makanya yang dipinjamkan itu menjadi relatif, bergantung Bapak Ibu kapan Ya. berani melepas anaknya Ke luar negeri sendiri. sendirian. Iya. Itu. Ya, dalam Ya, kasus ya. Ustadz, jika Alif misalnya SMA sudah berani dilepas, ya berarti sudah selesai.
bahwa tanggung jawabnya sudah ada berarti. Pun sebenarnya agak khawatir sih, ya kan? Ya kalau Tetap mau aja, jujur, tetap aja khawatir. ada Tapi kan tetap khawatir. dipantau kan, Iya. sekali dilihat. Iya. Tapi ya kalau mau paling aman gitu ya, 18 tahun lah kira-kira. Iya. Kalau Iya. mau paling aman. Iya. Apakah berarti kalaupun Alif tidak di bawah itu, tidak dikasih itu kemudian tidak bisa menggunakan? Kan intinya kan boleh menggunakan. Boleh. Iya, betul. Loh anak-anak saya juga boleh sebelum 18 tahun pakai. Anak saya nggak dilarang. Ya beberapa staff saya bahkan belajar editing video seperti Iya. Premiere Pro, animasi. Iya, gitu. Dari anak saya 10 tahun. Tuh, dia Boleh, malah tapi ngajarin. tapi bukan dilepas gitu aja main Betul. laptopnya di depan abah gitu. Iya, iya. Itu aja kalau namanya bocah. Meleng sedikit kita kan. Iya. Lainnya dia buka. Ya sama. Kalau mau dievaluasi Alif pun sama kan gitu. Iya. Kalau tanpa pengawasan apa yang terjadi? Yakinkah Iya. akan bikin konten dakwah gitu? Iya. Kan kita tetap kenceng Harus ngawasi. Betul, diarahkan betul. juga. Sampai kapan diawasi? Iya. Ya sampai menganggap anaknya dewasa. Kalau udah dewasa, misalnya kuliah ya sudah nggak usah diawasi lagi, nggak usah dipantau GPS-nya lagi di mana gitu. Tapi bah, pertanyaannya, selevel orang tua sendiri pun menggunakan gadget itu nggak bijak. Nggak wise. Ternyata Indonesia itu konsumsi gadget paling tinggi, data itu nomor satu di Asia. Indonesia. Bayangkan, jujur Paling aja. kecanduan. Iya, saya aja karena memang kerja saya di handphone, WA, grup buat konten, Iya. ngedit video, meng-ACC seluruh konten. Bisa dibilang kalaulah 24 jam, mungkin saya itu bisa di atas 12 jam sehari. Tinggal sebentar, pasti udah dibalas belum email tadi. Kerjanya di sana. Nah, jadi sebenarnya bukan hanya menimpa kecenderungan ketagihan gadget tadi ini, keterkaitan engagement atau attachment sama gadget ini bukan hanya anak-anak, orang dewasa juga. Kalau saya menduga mereka, pimpinan pondok pesantren, orang-orang di desa, di pedalaman, begitu wifi masuk desa, sudahlah ditambah keimanan yang hampa, ditambah juga ada tayangan seperti itu, dia tidak ada penyaluran. Maka dia salurkan ke tempat-tempat yang dia merasa punya kuasa. Guru ke muridnya. Kiai ke santrinya. Jadi sebenarnya ini bukan hanya untuk anak-anak aja, Mbak. Ternyata terjadi juga untuk para orang-orang dewasa. Sekarang nih, kreativitas pembunuhan itu dari handphone, Mbak. Kejadian yang di Kalibata, mungkin teman-teman pernah tahu. Itu ternyata di cincang-cincangnya itu nyari dari handphone. Tata cara mutilasi. Tahu dari mana? Ketika ditanya polisi, mayatnya itu ditinggal di kamar mandi. Dia udah pergi, ngabisin duit si korban. Balik lagi dia bingung, ini mayat gimana cara ngabisinnya? Handphone dong. Apa yang nggak bisa ditanya oleh tup-tup itu? Semua yang ada. Ternyata handphone itu juga membuat kita nih orang dewasa juga wajib waspada. Nggak lagi sesederhana pisau bermata dua ternyata. Bahkan gara-gara handphone, istri sama suami udah nggak lekat lagi karena semua udah masing-masing. Nggak pernah lagi saling tatap, nggak pernah lagi saling meluk handphone, ya tidur malah gini. Nah, jadi apa pelajarannya? Ternyata yang kita dapatkan dari materinya Abah itu bagus, relevan untuk anak-anak, tapi juga waspada loh. Untuk kita orang dewasa. Untuk kita orang dewasa, betapa handphone itu membahayakan. Setiap orang berpotensi. Dan tidak sederhana seperti pisau. Iya, betul, Pak. Yang tadinya, maaf banget, pacaran, putus, yang barusan ditangkap apa yang terjadi? Ternyata pada saat mereka itu berzina, direkam. Terus apa? Disebar. Itu yang jadi viral. Anaknya artis kemarin kan. Ternyata mereka melakukan itu dengan kondisi biasa. Dari mana? Setan gepeng lagi. Nah, pertanyaannya, Bah, harus gimana sifat yang tepat sama handphone supaya nggak kecanduan ini? Kalau yang anak-anak tadi kita dapat banget. Tapi 3D untuk tadi. dewasa, gimana dong gitu? Orang dewasa harus memahami bahwa kita ini hidup manusia, bukan robot. Yep. Teman-teman pernah lihat nggak? Kita tuh intelek kita nggak boleh kalah sama komputer atau robot itu. Banyak manusia tuh kalah sama robot gara-gara apa? Kalian pernah buka search engine nggak?
Pernah kan? Mm-mm. Gimana? Pernah nggak kalian diuji sama robot, diverifikasi? Buktikan Anda human kata. Iya. Iya betul. Masa robot ngetes kita Ngetes gimana kita, ceritanya? Iya. Buktikan Anda human ya. Betul. Balikin aja buktikan Anda robot. Ya itu maksud saya. Iya. Nah kita ini karena itu siapa namanya itu pendiri Apple itu siapa namanya? Steve Jobs. Siap, siap. Yang sekarang siapa namanya? CEO-nya? Nggak tahu, lupa. Saya lupa. Eh, Jacobs kayaknya siapa? Lupa. bukan Steve Jobs, satu lagi. Jacobs apa gitu. Coba dicari. Lupa. Tim Cook. Tim Cook. Tim Cook. Ya. Yang pernah ke Indonesia. Iya. Supaya sekarang saya tidak khawatir komputer mengalahkan manusia. Hmm. Saya khawatir manusia kehilangan kemanusiaannya karena komputer. Nah itu. Garis bawahi. Eh, Kehilangan kemanusiaannya. nah supaya tidak kehilangan kemanusiaannya bagaimana? Nah itu. Harus ada beberapa waktu kita berhenti bersentuhan dengan robot ini. Gitu. Dan sebenarnya dalam agama kita sudah Allah ajarkan itu ya. Di Al-Quran. Wa ja'alnan nahara ma'asya. Ya. Wa ja'alnan laila libasa. Allah jadikan siang untuk Cari ma'asya. Maisha yang Malam sibnya itu siang jelas ya, istirahat. kecuali sibnya siang. Malam untuk istirahat. Malam masih handphone juga, bah. Nah, itu yang harus kita pahami secara intelek. Mari kita pakai intelek kita. Apakah jumlah jam kerja itu berbanding lurus dengan produktivitas? Apakah banyaknya jam kerja? Silahkan, saya punya datanya ya. Ya, jumlah jam kerja tertinggi di dunia itu ya tidak di negara-negara yang tertinggi Luar di dunia. negeri cuma 4 hari kerja. Iya, misalnya tidak berbanding lurus dengan produktivitas. Iya, betul. Produktivitas nomor 1 di dunia ini kan Luxembourg. Jam kerjanya jauh lebih sedikit dibandingkan Cina, dibandingkan Indonesia, dibandingkan macam-macam negara. kan Tapi gitu. produktif. Produktif. Jadi intelek kita harus digunakan, termasuk Ustadz. Apakah Ustadz kerja dari subuh sampai malam jawab WA, medsos itu menjadi lebih produktif? Nah itu. Saya isunya bukan hanya produktif. Saya khawatir hubungan saya dengan anak dan istri itu malah jadi kacau. Pasti. Kacau banget. Makanya kalau bisa kita laksanakan sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, kalau sudah gelap, gitu ya, fatahaddatsa ma'ahlihi summa raqada. Berbincang-bincang, ngumpul keluarga sampai tertidur. Hentikan lagi kajian sampai malam, Zoom sampai malam. Saya tuh diundang berkali-kali nge-Zoom gitu webinar malam. Sampai hari ini saya nggak pernah mau. Kenapa? Itu waktunya family time. Ya, itu. Disconnect all the gadget and connect with your family supaya Kita keluarga kita itu berubah. Jadi keluarga bukan berubah ya, seharusnya begitu gitu. Bukan berubah maksudnya malah jadi kos-kosan. Dari pagi sampai sore udah sibuk masing-masing, alif sajad sibuk. Masa sampai sore masih jadi kos-kosan juga? Apa itu kos-kosan? Hidup bersama, Iya. Tapi nggak sejiwa. tapi tidak ada interaksi. Iya. Maaf, tinggal bersama, Iya. tapi bukan hidup bersama. Iya. Betul nggak? Betul. Serumah tapi nggak sejiwa. Itu rumah-rumah apa kos-kosan? Kos-kosan. Kos-kosan. Nggak ada interaksi. Nggak ada. Jadi disconnect all the game. Makanya saya bikin gerakan 18-21 pada kan dari pukul 18 Iya. sampai 21 itu kira-kira aja. Iya. Bukan kalau anak udah tidur jam 20 jangan tidur belum jam 21, nggak gitu juga gitu. Dari pukul 18 sampai pukul 21 kira-kira fokus dengan keluarga. Gitu. Disconnect all the gadget. Boleh sih nonton YouTube, tapi YouTube-nya 10 menit diskusi. Sisanya ngobrolin YouTube. Jadi artinya lagi-lagi balik lagi ke konsepnya bahwa kita yang mengatur mereka. Iya. Gitu. Kalau kita terus-terusan pegang berarti kita diatur. Kita diatur. Sadarilah kita diatur. Hmm. Saya harap kita ada waktu di mana kita benar-benar berhenti dari ini. Tidak ada kasur misalnya. Ini kan dari pagi sampai sore udah pisah. Di kamar aja, di kasur aja masing-masing. Suami istri bercahaya, guys. Bercahaya wajahnya kan. Glow in the dark, Abah. Cahaya naon? Dan yang dicari Cahaya pertama HP. kali, jujur Cahaya aja, HP. baru bangun tidur yang dicari handphone dulu kan, bukan istri. Dan bayangkan kalau itu bertahun-tahun, lama-lama nggak engage sama istri. Iya, dan itu pertanyaannya setelah kita berpetualang berjam-jam itu, apakah kita dapat kedamaian itu?
Hmm. Gitu. Ya. Makanya banyak orang heran sama saya tuh. Abang nggak pakai WhatsApp? Enggak, udah lama nggak pakai WhatsApp. Di handphone maksudnya. Iya. Saya pakai WhatsApp di komputer. Ya ini hanya satu cara ya, tidak berarti semua orang harus begini gitu. Iya. Kan bisa kita terhubung dengan kan kalau ketika saya di Jepang kan orang-orang tuh teman-teman yang di Jepang kerjanya kalau urusan kerjanya kita kira-kira lewat WA atau lewat email. Email. Kenapa lewat WA? Ini karyawan sampai malam masih dihubungi. Kalau kita perusahaan di multinasional, saya kebetulan pernah jadi konsultan parenting di salah satu perusahaan nasional, internasional gitu, multinasional gitu. Karyawan di situ mengatakan ketika saya di rumah, kantor nggak berani lagi ganggu saya. Gitu. Kalau cuti nggak berani lagi supervisornya tuh WA gitu. Privacy. Ya. Apakah pulang jam 11 malam itu berbanding lurus dengan produktivitas? Belum tentu. Ternyata dia lari dari rumahnya. Nah, kalaupun jam 11 malam kerja, nih kalian nih kerja sampai jam 11 malam nih. Besok paginya langsung bisa kerja nggak? Sesekali oke. Tapi kalau tiap hari, besok paginya langsung bisa kerja nggak? Ngantuk-ngantuk nggak kira-kira? Iyalah. Itu cuma mindahin aja gitu. Gitu. Jadi gini caranya supaya kayak gitu ya tadi ada waktu pertama benar-benar kita lepas dari ini. Yang kedua, nah ini kita harus latihan namanya fokus dan jauhkan multitasking. Karena multitasking itu pertama reducing your productivity about 40%, damaging your brain. Nah, pekerjaan multitasking itu harus kita biasakan hilang gitu. Ya. Research about multitasking, cari aja kalian jurnalnya, risetnya banyak gitu. Multitasking itu bahaya, menurunkan produktivitas gitu. Ya kenapa kita dari pagi sampai malam? Karena sering multitasking sebetulnya aslinya gitu. Nggak bener-bener fokus kerja gitu loh. Multitasking kan, sambil nonton, sambil balas. Iya. Nah hebatnya handphone, dia menyediakan teknologi itu. Jadi sambil nonton kita bisa sambil WA. Kita terus engage. Terus. Iya. Makanya kenapa dibuat gratis? Kita nggak ngasih uang ke Instagram, kita nggak ngasih uang ke Twitter, kita nggak ngasih uang ke YouTube, kita nggak ngasih uang ke Google. Betul nggak? Kata para ahli apa? Yang dikasih memang bukan uang kita, tapi umur kita. Habis. Makin kita kecanduan menatap layar, makin untung perusahaan teknologi, gitu kan? Ya. Kenapa? Karena kita berarti berpeluang untuk terpapar iklan, Ya. ya kan? Gitulah kira-kira. Ditambah lagi zaman sekarang nih, yaitu semuanya sudah serba AI. Bayangkan nih, AI itu tinggal bilang gini aja. Saya pingin banget makan soto yang ada satenya paling enak. Langsung jadi konsepnya. Bayangin orang jadi manja. Saya pingin buat poster acara kajian ekonomi syariah. Konsepnya turun. Teknologi diciptakan untuk apa? Memudahkan. Sangat mudah sekarang. Pertanyaannya, ingat kajian kita dulu? Easy time itu menghasilkan apa akhirnya? Easy people, Iya, lazy people. Lazy. Weakness. Weakness. Orang yang lemah. Nah, ini kesadaran kita juga berarti ya. Nah, gimana caranya kita nggak dikuasai Kesadarannya, robot? awareness-nya. Dan saya merasa, saya pernah ke pedalaman sama Ustadz Abdul Somad tuh 2 hari lebih kurang, nggak bisa ada sinyal. Itu tentrem banget rasanya. Damai ya? Damai banget. Nggak tahu WA terjadi, nggak tahu kenapa nggak ada sinyal. Saya sering kalau sama keluarga saya jalan-jalan kemana gitu road trip, pakai nyetir mobil. Saya pernah sama keluarga tuh road trip, artinya jalan-jalan tanpa supir, maksudnya tanpa supir, jalan sendiri dong mobilnya. Nggak pakai driver gitu, saya sendiri yang gitu dengan gantian dengan istri. Sampai ke Nusa Tenggara loh saya pernah. Asik tuh. Tapi jangan bawa handphone yang ada internetnya. Handphone Batam. Biasa. Asik. Oh, Itu the real petualangan tuh. Dan itu akan jadi momen yang priceless, memorable, nggak akan bisa lupa. Saya pernah observasi, saya pernah minta 2 staf saya observasi di Pantai Kuta Bali. Waktu ke Bali saya sungguh saja observasi. Lagi di mana kalian? Pantai ini, pantai itu, pantai. Coba periksa. Ya, turis lokal berapa banyak yang pegang gadget di pantai, berapa banyak yang nggak pegang gadget. Foreigner, turis meskipun pasti ini namanya generalisasi, ada 1-2 yang nggak. Berapa banyak yang pegang gadget, berapa banyak yang tidak pegang, lebih banyak yang mana? Udah ditebakkan jawabannya.
Karena sebagian kita ketika di jauh-jauh ke Bali bukannya menikmati pantai, menikmati bule, practice your English, oke? Ya, malah lihat layar. Iya. Jauh-jauh ke Bali gitu. Jauh-jauh main HP lagi. Iya. Ma, ayo sini main nanti. Betul, relevan banget. Foto dulu sayang, foto. Anak lagi main pasir, foto. Mama udah belum? Masya Allah. Foto. Mama udah belum? Nanti itu sebentar saya senyum dong, senyum. Ya Allah, bukan ikut main pasir kotor-kotoran. Udah belum? Lalu di-upload. Ya, menikmati kebersamaan. #bahagia itu sederhana. Hashtag lagi keluarga bahagia. Nikmat mana lagi yang kau dustakan. Begitu pulang tagihan pinjol. Nah, itu mah nyinyir. Nggak boleh nyinyir ya. Nggak boleh ya, gitu. Tapi maksud saya boleh nyindir. Kalau misalnya itu terjadi, Ya. jauh-jauh ke Bali gitu. Ya Allah. Iya. Sayang ya. Sayang atuh. Nikmatilah kedamaian di Bali. Misalnya. Jadi jelas banget ya bagaimana caranya menghilangkan kecenderungan ketergantungan gadget. Insya Allah aman. Dari mulai fondasi tadi Abah sampai menjelaskan. Orang dewasa. Dalam banget pembahasan. Udah Ustaz capek. Asik ya? Ya. Di-share ya teman-teman ya. Jadi ini tinggal disebarkan sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa bahagia dengan konten-konten yang kita sebarkan dan ini konten edukasi yang bermanfaat. Amin. Ya. Insya Allah kita lanjutin lagi di edisi kedepannya. Emang Mau terus, Bah? nah, tanya dulu itu pada mau nggak? Mau Abah, ya Allah. Mau Dadah, banget Abah. Assalamualaikum.